Judulnya Abang Galak. Gojek galak bintang 1 bertindak. Helm hijau, hati merah. Dimarahin driver, Argo 1000 dimarahin driver. Argo 1000 dimarahin driver. Salah? Apanya salah? Salah siapa? Gitu. Ya deh, Argo 1000 dimarahin driver. Ulang lagi, yang rapi, yang semangat. Argo apa tarif ya? Tarif, bener. Ongkos. Masuk lebih grounded. Gara-gara ongkos 1000 dimarahin sama driver. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Kalian pernah gak sih make kode promo yang ada di aplikasi penyedia layanan ojek atau mobil online? Nah, gara-gara kalian makai kode voucher itu, jadi sisa yang dibayarkan itu cuman 1.000 rupiah. Terus drivernya marah-marah. Dan banyak banget yang punya pengalaman sejenis. Yuk dengerin langsung konteksnya dong. Konteksnya apa? Orang cuman kayak gini jadi doang? Ada orang manggil gokar. Gitu. Coba. Jadi ada orang manggil gokar dan sama driver gokarnya. Dan biayanya tuh, dan sama driver gokarnya itu dibilangin, masa 24.000 pengen naik mobil, jalan kaki aja pakai payung. Itu ada bintang-bintangnya, kayaknya anjing nggak sih? Jalan kaki aja anjing pakai payung gitu. Itu kalau disensor gitu harusnya dia ini nggak sih langsung ke banned. Serem banget. Terus ada juga yang komen kan, senasib lah sama aku, dia ngasih screenshotan dia jalan kayaknya ini order pakai GrabCar. Pak maaf uang saya 100.000, nanti tolong disiapkan kembaliannya ya. Terus sih drivernya nanya, berapa emang totalnya? 86.000 pak, dijawab gitu. Terus drivernya bilang, beli sendiri aja. Oh ini GrabFood ya berarti? Atau ya. Terus pelit amat jadi orang. Mungkin maksudnya kayak 100.000 ke 86.000 aja kok minta kembalian kayaknya gitu. Padahal kan itu hampir 20% kan, ya wajar gak sih orang minta kembalian? Masa tip apaan 20%? Masa ada tip 20% sih, yang bener aja. Lagian di dalamnya itu kan udah digaji, maksudnya udah dapet kan. Makanya emang bener ya, harus menggunakan dan selalu pakai itu apa namanya, OVO atau GoPay. Jangan pakai cash, karena kalau cash tuh orang ngerasa kayak ih lu ngebayar gue segini doang kayak gitu loh. Kelihatan duitnya. Sama kayak kamu waktu spending juga, kalau kamu pegangnya cash itu kerasa banget ngeluarinnya, sedangkan waktu kamu ngeluarinnya itu kayak GoPay atau apa itu nggak kerasa, padahal sama aja gedenya. Dan bapaknya juga kan nggak ngelihat bentuk uangnya kan. Ini ada nih yang menurut aku lucu nih. Abang Gojeknya bilang, saya udah di depan pagar, yang bencong itu kakak ya. Oh sakit, kasian. Ini nih ada juga nih. Ini juga isinya 4, jadi kayaknya tuh mobil diisinya berempat kayak gitu loh. Terus si drivernya bales, makanya kalau ditelepon diangkat. Nah ini jawab si konsumennya bilang, bapak tuh servis nggak boleh seperti itu sama kita yang pakai jasa bapak, attitude pak gitu. Jawab lagi, ongkos ke saya cuma 18.000, badannya gede-gede kayak gajah. Astagfirullah. Bangke. Ya kan yang menyediakan berapa biayanya itu kan dari aplikasi sih, bukan dari konsumennya, dari sendiri. Terus kenapa marah-marahnya ke kita ya? Salah sasaran nggak sih? Harusnya kan silakan sana marah ke aplikasinya kan. Kenapa kok cuma dikasih segitu? Ini ada yang komen, sumpah gue pernah kejadian mirip gini, tapi GoFood. Jadi totalan gue tuh berapalah lupa, pokoknya harusnya tuh kembalian sekitar 12.000 gitu deh. Tapi bapaknya bilang kembali 10.000 aja deh ya, sambil cengar-cengir gitu. Gua kira nggak ada kembalian kan, jadi gua bilang ya udah nggak apa-apa. Terus pas dia lagi nyari duit 10.000 itu, dia ngeluarin duitnya kan. Gue lihat dia tuh punya banyak duit 2.000-an. Ya gue nggak apa sih uang 4.000-an itu, tapi kalau kayak gini jatuhnya kayak pemaksaan nggak sih? Emang kocak sih. Iya, soalnya mungkin aku jadi kayak agak ngerasa bersalah sih, karena aku tiap kali nge-GoFood aku selalu ngasih bintang 5 sama aku ngasih tip gitu. Jadi kayak aku ngerasa wajib banget aku ngetip kayak gitu loh. Tapi kalau ternyata jangan-jangan kalau mereka mikirnya kayak gitu ya, kayak wajib gitu. Jadi kalau orang ngetip itu wajib, jadinya pembeli-pembeli lain yang nggak ngetip itu ngerasa kayak malah dibully jadinya. Iya, jadi mereka nggak berterima kasih sama ngetip, tapi ngerasa yang ngetip itu baseline gitu loh. Jadi yang nggak ngetip lah itu yang salah. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Ngetip itu ya harus diterima kasih kan.
karena itu sesuatu yang lebih yang tidak wajib. Nah sekarang kalau aku ya, misalnya anggap aku tuh belanja 200.000 GoFood, terus aku ngetip 10.000 gitu kan, rasanya normal kan. Berapa persen tuh berarti? 5% kan. Kalau orang ini dia beli misalnya 20.000, terus disuruh ngetip kayak 5.000 itu kan gila ya, udah 25%. Kan kayak gede banget kan. Bahkan yang tadi itu kan yang 100.000 terus minta kembalian 15.000 itu kan 15%. Itu kan gede banget sih, kayak nggak masuk akal jadinya. Jadi agak bingung juga sih. Kesejahteraannya driver itu bukan tanggung jawab konsumen. Iya, kan? Itu bukan tanggung jawab jawabnya si Gojeknya atau Grabnya kan kayak gitu kan. Ini ada nih sama kayaknya Gojek deh ini. Berapa orang? 2 pak. Argonya murah banget ya. Mosok 10.000. Pakai voucher pak. Murah banget mas. Abis di bensin. Cancel aja ya. Kalau 20.000 rada mendingan. Padahal kan dia dapatnya tetap 20.000 kan ceritanya. Iya. Cuman dia dipotong voucher. Jadi dia bisa tinggal bayar nambahnya 10.000. Emang di situ sih kekurangannya cash itu ya, karena padahal itu di aplikasinya kan si drivernya tetap dapat voucher 15.000-nya gitu kan mungkin. Jadi kayak dia dapat saldo 15.000 plus dia dapat uang cash 10.000, totalnya 25.000 kayak gitu kan. Tapi karena dia ngerasa dapat duitnya megangnya gimana, itu sih negatifnya pakai cash ya. Ini ada juga yang komen nih. Dia nge-mention si Gojek, driver lu gue lihat-lihat songong semua nih, bikin males naik beginian, mending benerin attitude driver lu dah baru berinovasi. Terus kan dia banyak yang nge-reply, terus dia bilang lagi, setelah gue simpulin ternyata pendapatan driver gak sepenuhnya 24.000, taruhlah cuma 18.000. Terlepas dari berapa pendapatan yang didapat, tetap gak pantas bagi seorang driver berkata seperti itu ke customer. Berarti fair dong ya kalau customer ngasih bintang 1 kalau kayak gini, jangan nanti grebek koar-koar. Benar. Kalau in case-nya kalian kena seperti ini, suruh drivernya aja yang cancel, jangan kalian sebagai customer. Mereka nggak akan mau, pastinya karena performa akun mereka bakal turun. Tapi balik lagi ke awal, kalau di sini driver yang nggak terima cuma dapat upah sekian, tidur aja pak. Zaman sekarang tuh nyari duit susah. Itu aku jadi ingat kemarin ada driver yang jauh banget kan dari rumah kita ya. Dia tuh perjalanannya mungkin kayak 15 menit sampai ke rumah kita. Dia tuh bilang cancel aja, terus kita bilang bapak aja yang cancel, kan bapaknya yang nggak mau. Kita sih mau aja nungguin kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia mencet jemput ya. Kayak dia tuh udah jemput kita, padahal ke kita aja enggak. Jadi saldo kita kepotong. Iya. Dia ngeklik dia udah jemput dan dia sudah antarkan gitu. Saldo kita kepotong, plus kalau nggak salah kita pakai voucher juga kayak gitu kan ya. Ya pusing banget jadinya, maksud banget ada orang-orang kayak gitu. Dan ya maksudnya kalau emang dia tidak mau jemput ya udah silakan batalkan gitu nggak sih? Karena kalau dia ngeklik jemput tapi padahal dia nggak jemput, secara langsung dia nyolong nggak sih? Iya, nyolong uang kita gitu, kayak malak gitu bisa-bisanya. Dia yang nggak mau, kita yang harus cancel, kan kocak. Iya. Kalau misalnya kalau katanya tuh ada penilaian juga dari driver untuk ke customer. Jadi kalau customer yang sering nge-cancel, dia akan ditaruh di urutan paling bawah gitu loh sama aplikasinya. Kita bakal susah dapat driver lagi. Dan kita tuh nanti kalau muncul tuh ada bintangnya, kita bintang berapa dibintangin. Jadi nanti drivernya bisa nolak kita juga karena ngeliat dia tuh ternyata customer yang nggak benar gitu. Nih ada yang bilang kan tadi kalau kayak gitu mah bintang 1 aja, ada bilang gitu kan. Terus ada yang komen nggak bisa karena sekarang driver itu mainnya keroyokan, yang mampus customer nanti, apalagi kan tahu alamatnya kan. Ngeri sedep sih kalau ngasih bintang 1 banget. Tapi bener kan akhir-akhirnya kan kayak sering banget kan ada pengeroyokan gitu gara-gara bintang 1. Ya aku nggak bisa ngebenerin orang yang ngasih bintang 1 ya, karena kan pernah ada kasusnya tuh katanya masalah customernya yang jahat lah, customernya yang nggak sopan kayak gitu-gitu kan. Kita kan dengar cerita itu kan dari driver terus kan. Cuma problemnya kan kita jadi ngelihat bahwa tidak ada kebebasan kan di situ untuk customer ngasih bintang, karena dia driver udah tahu alamat si customer ini, berarti kan tidak ada privacy sama sekali di situ. Bahkan dia tuh kan langsung, nggak mungkin kan driver yang lain tuh ujuk-ujuk tahu alamat si ibu ini. Kan pasti driver yang dikasih bintang 1 ini dia ngasih tahu semua driver lainnya baru dia di bintang 1 kan. Terus mau gimana, habis digebukin itu bintangnya nambah lagi gitu? Paling enggak ngambil atensinya pihak penyedia layanan, mungkin dia nanti bakal menghapus
soft bandnya. Karena kalau di bintang 1 kan katanya dia kena ban kan, nggak bisa narik sampai 1 hari gitu kalau nggak salah. Kalau menurutku kok legit banget ya untuk ngebintang satuin. Jadi hal yang paling enak itu adalah misalnya bintang satunya itu kita bintang 1 nih hari ini, itu baru diterima besok sama semua bintang-bintang yang lain. Jadi dia tuh nggak tahu siapa yang ngebintang. Gini nih Gojek, dengerin atau Grab ini saran dari anak jenius. Bener. Tapi paling enggak kalau kayak gitu kan deket, dia tahu banget kan, berarti yang kemarin siapa-siapa aja kan bisa diingat-ingat. Paling enggak ya 3 hari gitu. 3 hari langsung semuanya digeruduk. Ya nggak digeruduk gitu. Ya 3 hari yang lalu masuk bintangnya, terus besok lagi gitu. Jadi kayak randomly terus, dari 3 hari. Memori pick up-nya juga udah dihapus kayak gitu, udah dihapus. Memori pick up itu hapus setelah 24 jam misalnya kayak gitu. Jadi udah nggak tahu alamatnya Jagi, udah nggak tahu apa kayak gitu kan. Serem banget sih ini driver gokil. Alhamdulillah sih jarang dapat yang kayak gini, walaupun kemarin dapat tapi kan cuman males, cuman ketemu orang males kan yang paling sering sih, yang nggak enaknya. Emang kasihan mitra sih segitu belum sama fee aplikasi, makanya kebanyakan mereka nggak mau ambil trip pendek, apalagi tambah macet. Kita customer juga nggak bisa apa-apa kalau kena misu sama driver, wong kita taunya make aja. Nah itu aku bales tuh orang itu, 2 letih banget. Kemarin ada driver pamer dia dapat belasan juta per bulan, terus sekarang drivernya melas-melas, kan bingung banget. Jadi kita harusnya kagum sama mereka penghasilan banyak atau kasihan kan kayak gitu kan. Maksud banget, aneh. Kayaknya ya menurutku ada ini apa ya, kayak ada apa sih sebutannya, keangkuhan itu loh, ngerti? Sombong ya. Kayak mereka yang sebelumnya mungkin penghasilannya UMR, anggap ya, UMR daerah, terus mereka join ke Gojek atau Grab, terus mereka bisa ngasilin belasan juta per bulan misalnya kayak gitu. Terus mereka jadi ngerasa kayak di atas angin gitu loh. Kayak aku tuh deserve more, diperlakukannya tuh aku tuh harusnya lebih baik dari ini dong. Masa aku dimarah-marahin apa, atau aku cuma dibayar 10.000, atau aku cuma dibayar 18.000, atau kok ongkosku dipotong 30%, kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak aku ngerasa aku berhak atas perlakuan yang lebih baik dari ini. Gajiku belasan juta kayak gitu loh. Waduh, bener juga sih ya. Padahal itu nggak merubah pekerjaan mereka, gaji mereka segitu. Pekerjaan mereka adalah pelayannya kita kan, untuk melayani kita dengan baik kayak gitu kan. Yang ngelakuin servis ya bener kayak tadi ada yang bilang, Bapak ini kerja di servis industri, kerja di servis industri itu nggak boleh belagu kayak gitu kan. Tapi mereka tuh kadang-kadang lupa karena uang mereka gede kayak gitu. Jadi mungkin makanya sekarang kan ada bisa ngefilter juga kan, kalau dapat orderan di bawah 50.000 misal nggak mau ngangkat kayak gitu loh, cuma mau ngangkat yang dapatnya di atas 50.000 aja kayak gitu ya, karena ngerasa udah di atas angin banget nggak sih. Jadinya kayak apa sih ecek-ecek kayak gitu, lu cuma nganter makanan dari sini ke situ dapat 10.000 doang aja bawelnya kayak gitu loh. Padahal kan ini kan long game, nggak bisa kamu cuma bentar-bentar ini doang gitu loh. Ngerti nggak sih, kalau makin banyak yang komplain ngasih bintang 1, atau makin banyak orang yang kesel akhirnya nggak mau pakai Grab lagi atau nggak mau Gojek lagi, pakai aplikasi yang lain, bukannya mereka sendiri ntar yang rugi secara. Mereka aslinya menurutku yang pilih-pilih itu rugi dibandingin sama orang yang ngambil semua yang datang ke aplikasi ya. Karena kalau orang yang ngambil semua datang ke aplikasi, kemungkinan dia dapat bintang lebih cepat, lebih banyak kayak gitu kan, kemungkinan dapat bintang lebih banyak, terus juga kemungkinan dia muncul di top, berarti terus-terusan untuk dikasih konsumen, terus-terusan itu. Malah katanya kan kalau dalam satu area tuh drivernya 5 nih, belum tentu yang paling deket yang dapet, tapi yang performanya paling tinggi. Bahkan bisa jadi jauh yang performanya paling tinggi, karena katanya dijodohin yang performanya jelek, dijodohin sama orang customer yang jelek, katanya kayak gitu. Ini ada komen juga nih. Jadi keingat pesan GrabCar dari puskesmas ke rumah tuh jaraknya nggak jauh amat, dari 33.000 karena pakai voucher jadi tinggal 24.000. Si abangnya ngechat nomor HP, katanya suruh nelpon di situ aja, bukan lewat aplikasi. Ya aku positive thinking, kirain jaringannya bermasalah. Jadi aku telepon lah tuh nomor dia, nanya. Nomor dianya nanya, di aplikasi totalnya berapa? Aku jawab 24 pak. Dia malah marah, katanya 24 mah bentor pun gak cukup. Lah jadi salah gue gitu. Benar kan, bukan salah dia sama sekali.
Feelingku sih bapak ini nanya kenanya berapa, terus bilang oh nggak usah aplikasi aja, langsung bayar langsung aja ke saya kayaknya gitu, biar si bapaknya nggak kepotong 30% kan. Padahal ternyata malah lebih murah juga orang bayarnya, karena kan aplikasi tetap ngasih promo-promo aplikasi kan. Orang aplikasi masih bakar-bakar duit juga kok ini. Kocak emang orang-orang kagak mau kerja aslinya. Tapi ini oknum apa enggak sih Jim menurutmu, apa emang pola pikir mereka tuh kayak gini? Ya sama kayak manusia kan, ada manusia baik, ada manusia nggak baik. Nih, jadi ingat kejadian adik gue berantem sama driver mobil. Biasanya gue selalu nyalahin adik gue yang emosian, tapi dengar cerita dari orang yang lihat, gue ikut jadi marah. Karena si driver bilang gini, kalau mau bawa orang sakit jangan pakai gokar. Ya Allah, kalau gue ada di situ rasanya bisa lebih murka deh. Kondisi mama tuh pakai kursi roda, nggak bisa jalan, mau cuci darah. Kalau kita punya mobil mah ya nggak akan pesen gokar ya. Lagian mau pakai ambulans ya, emangnya ada ambulans tuh bisa langganan 2 kali seminggu. Mungkin maksudnya mahal kan pasti mahal kayak ambulans gitu. Kan 1 jutaan sekali jalan, soalnya nungguin juga kan di sana. Aduh. Pantesan waktu itu gue naik Grab car bayarnya 1.000 pakai cash gara-gara dapat voucher. Bapaknya agak judes. Ingat zaman-zaman awal Grab? Iya, zaman Grab kita masih pakai taksi yang. Iya, jadi zaman itu emang belum ada pembayaran secara online kan. Waktu itu baru pakai cash doang. Nah, kita waktu lagi naik Grab itu kan biayanya sekitar 35.000 gitu ya. Tapi saat itu ada voucher 30-an kan. Nah ada voucher 30-an, jadi kita tinggal bayar 5.000 perak doang. Tapi kita gak pernah kasih 5.000 kan, kita minimum kasihnya 10.000 kan. Berapapun total akhirnya, mau 1.000 mau 2.000 kita kasihnya 10.000. Nah terus kita tuh sempat diceritain kan sama abang drivernya kan. Dia bilang, kemarin itu loh ada cowok-cowok, cewek-cewek, badannya pakai baju bagus-bagus, necis segala macem bla 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 bla. Pas naik ternyata pakai promo mbak, terus tinggal bayar 2.000 kan. Terus saya tuh bener-bener dibayar 2.000 rupiah gitu, tak lempar balik wes PN gitu. Sombongnya ya. Padahal kan dia di aplikasi dia udah dapat voucher 30.000 kan. Maksudnya 2.000-nya tuh kan. Terus selama di jalan tuh dia marah-marah terus ngomongin kayak gitu. Terusan. Kayak bangkrut Jim silver taksi. Terus dia tuh kayak terus-terusan bahas itu terus gitu. Terus nyeritain soal customer yang pelit. Pokoknya nyeritain semua orang pelit yang pernah naik di taksinya dia. Padahal mereka nggak pelit. Emang secara aplikasi kan kelihatan totalnya berapa gitu loh. Dulu kan kita nggak mau naik taksi kan karena mahal kan. Terus kita pindah ke Grab ini. Dulu kita sempat ya naik taksi terus-terusan kan. Terus habis itu kita pindah ke Grab ini. Waktu pertama kali adanya Grab doang. Dan ternyata tuh emang harganya tuh lebih murah daripada semua transportasi yang bisa kita pikirin untuk jumlah orang yang 3 lah, 4 kayak gitu. Tapi waktu itu dapat, karena taksinya itu dapatnya tuh nggak tentu. Setiap kita dapat taksi yang silver itu selalu orangnya tuh pasti cranky. Iya, tapi kalau Bluebird itu malah kebalikannya banget sih. Malah dia yang ngajarin kita buat punya Grab kan. Kita diajarin dia benar-benar kayak, Mbak daftar, masukin kode ini terus ini terus Mbak udah ini kayak gitu-gitulah intinya. Masnya ada HP, Mbaknya ada HP, semuanya daftar. Install gitu, aja semua pakai kode saya kayak gitu. Beda banget sih attitude-nya ya. Beda kayaknya emang dia tuh waktu aplikasi ini launching buat mobil pribadi, kayaknya pasti dia beli deh. Pasti sih. Kayaknya anak-anak para driver yang udah ada kayaknya dapat ground semua kan, dapat mobil semua. Kita emang betapa pentingnya ya pendidikan soal service. Beda banget sama yang kita dapatkan kalau kita lagi di Jepang. Ini kita bukan yang kayak nyombong-nyombongin Jepang atau Nggak apa. jelas ini negara maksud banget Jepang itu. Sumpah kayak aku tuh kayak gembel banget, cuma pakai kaos, celana, sendal kayak gitu. Iya. Terus benar-benar nggak ada fashionable, nggak ada cakep, nggak ada kaya, nggak ada apa-apa. Jadi kalau gitu. kalian pengen tahu tuh kita pakai jaket yang kita beli di Gu. Gu itu kayak tempat termurah di Jepang. Kayak ke toko baju murah di bawah 100 ribuan lah pokoknya. Nah, kita pakai jaket itu gitu kan. Kita pakai ya baju-baju dari Indo lah, kita beli di all shop sini juga kayak gitu kan. Terus kita ke sana. Kita ke toko tas mewah banget ya Jim ya. Ya karena saat itu kan emang ada yang nyari.
ada yang nyari tas itu, jadi ya kita ngeliatin. Nah waktu lagi di sana tuh mereka tuh nggak yang menatap judes atau apa kayak kata orang-orang di sini kan, kalau kita datang ke tempat yang mahal gitu sedangkan penampilan kita itu jelek, itu kan kayak dijudesin gitu kan. Di sana tuh enggak, bener-bener kayak dijelasin satu persatu barangnya, kayak ini tuh barangnya ini bagusnya Aku masih nggak paham. Aku di sana cuma beliin titipan orang doang. Terus kayak disenyumin, diramahin, bener-bener apa ya, kayak aku sampai ngerasa kayak I don't deserve this kayak gitu loh. Kita nggak pernah ngerasain pelayanan sebaik itu. Iya, waktu di Indonesia aja waktu aku mau beli laptop kan, waktu itu di mall, aku kan nanya kan, Mbak kalau yang tipe ini harganya berapa gitu, terus mbaknya datang, oh mahal. Kayak iya kan ada rupiahnya kan mestinya, dan biarkan customer yang menilai menentukan itu murah atau mahal gitu tuh. Ujung-ujungnya juga aku beli laptop yang sebenarnya tuh hitungannya mahal nggak sih? Iya, hitungannya dari mahal. kantong saat itu gitu loh. Iya, nah balik lagi tuh beda banget sama yang kita dapetin di Jepang, dan itu nggak cuma di toko-toko mahal doang, nggak kan? Kayak di Tokyo Hands, di kayak Indomaretnya sini gitu, itu bener-bener mbak-mbaknya tuh mengakomodasi banget, nyari apa, beli apa, tipe apa. Agak-agak kayak nggak masuk akal nggak sih? Kayak robotnya nggak sih? Kayak aku yang paling aneh tuh aslinya ke toko mahal, kalau ke toko kayak gitu terus mereka baik, itu kan aku mikirnya kayak oh emang kita tuh udah dilihat kayak konsumen. Enggak, kalau kayak dibandingin gitu sama Indomaret sini kan emang ada yang sih, nyapa-nyapa. Selamat pagi Bu, mau nyari apa? Mau beras yang warna merah atau warna kuning? Kan nggak ada yang kayak gitu. Kalau di Jepang kan kayak gitu. Tapi kan kalau aku waktu itu kenapa aku mikirnya sangat-sangat kaget karena kita ke toko barang mewah itu tuh kita dilayani dengan baik, karena kalau aku ngelihat aku sendiri masuk ke toko itu, aku pasti kayak pasti nggak bakal beli, mikirnya kayak gitu. Iya. Dan dia tuh nggak ada pikiran sama sekali kayak gitu. Kita nggak tahu sih dia ada pikiran atau enggak, tapi yang pasti jelas-jelas dia ngelakuin apa yang pasti dia memperlakukan SOP kita sesuai sama orang memperlakukan kita dengan baik kayak gitu. Bahkan aneh banget, kita cuma mau beli suatu tas ini, kita udah tahu pasti nih kita bakal beli tas ini gitu kan. Kita ya udah emang orang-orang orangnya nitipnya cuma tas tipe itu doang, dan kita beli itu. Kita ambil deh ini. Terus dia mau difoto dulu kayak gitu, nawarin. Coba yang model ini. Jadi dia jadiin dirinya tuh model. Terus dia pakai. Terus kita foto. Terus kita. Aku ngerasa kayak extra miles banget kamu Mas buat jualan tas ini. Aku udah pasti beli kok walaupun kamu nggak kayak gitu. Iya. Kayak gitu kan. Tapi kayak dia kayak kelihatan kayak enjoying gitu loh, bahkan untuk melayani kita. Nah itu loh yang aku bingung, kenapa orang Jepang itu bisa sangat melayani itu gitu loh, seikhlas itu untuk melayani orang. Sedangkan kalau di sini tuh yang ada di dunia pelayanan service itu kok kayaknya nggak se-extra miles itu ya gitu. Bingung juga sih. Masih bingung sama. Apa emang karena di sana komisinya lebih gede? Aku bingung juga sama judgementnya mereka. Kadang-kadang aku ngerasa kayak emang mereka robot gitu ya, misalnya ngelakuin hal-hal kayak gitu. Tapi ada juga kadang-kadang aku ngerasa kayak mereka bukan robot loh. Mereka beneran ngelihat kita sebagai konsumen yang emang harus diprospekin kayak gitu kan. Jadi aku waktu itu cuman beli suatu jaket gitu kan, karena jaket itu tuh lumayan high end di sana. Aku beliin orangnya, terus dia tuh waktu aku di counter dia nawar-nawarin semua jewelry yang ada di situ. Iya, mau jam tangannya juga, mau jam tangan, mau cincin, suruh cobain dulu di tangan. Iya. Padahal kita cuma beliin titipan orang ya kan, bukan kita yang suka gitu. Tapi ya mereka nggak ada judgementnya gitu. Aku tuh pakai baju apa? Iya. Waktu itu sepatuku bolong lagi. Aduh, kacau juga ya. Aku sendiri beneran nggak percaya kalau aku bakal beli di situ kayak gitu. Tapi sebenarnya yang menyenangkan dari belanja-belanja kayak gitu, walaupun secara fakta kita sebenarnya nggak dapat banyak kan dari kayak gitu tuh, sama sekali nggak banyak lah dibandingkan sama perjalanan dan kayak gitu-gitunya. Tapi emang ada nilai plusnya itu tadi ya, kayak ya seneng aja gitu rasanya dilayani dengan baik gitu loh, kayak dimanusiakan gitu loh rasanya. Aku ngerasanya nggak dipandang sebelah mata gitu. Kayak kok baik banget gitu ya. Kebaikannya itu loh. Jadi aku ngerasa kayak apa ya? Oh, nggak apa-apa ya pakai baju jelek, nggak apa-apa jauh-jauh ke Jepang deh. Kita ke Malaysia waktu beli sepatu LV. Itu aja baik banget. Padahal kita soal ukurannya sekian, berapa senti, terus gini bener-bener kayak detail banget. Iya, padahal itu kita juga masih gembel ya. Tapi mereka baik lebih ya. gembel.
Tapi kita nggak tahu ya, kalau kita ke LV Indo mungkin juga baik. Iya, kita Maksudnya, nggak tahu ya, siapa jangan tahu. toko high end tuh emang isinya Iya. orang-orangnya baik gitu ya. Maksudnya emang mereka soal servisnya bener-bener ditekankan banget gitu loh. Soalnya waktu kita ke Marriott misalnya di sini kan, kita tuh juga ke Sheraton, itu perlakuannya beda banget sama waktu kita ke hotel yang bintang 3. Iya bener. Atau sesama bintang 5 tapi beda brand. Jadi itu aja nggak beda. internasional gitu loh. Tapi iya. Itu beda Kerasa banget. kayak padahal kita waktu di Sheraton itu kan penampilan kita juga sangat Sama ecek-ecek gembel. kayak gitu kan. Tapi Kayak ditanya-tanyain, oh ini ada apa nih, ada cara apa datang ke sini iya kan, gitu, kayak, tetap kayak ramah banget iya, gitu. Ya mungkin kita belum pernah ngerasain aja ya di high end di sini. Tapi ya makanya itu tadi aku bilang ke kamu kan, kayak di Tokyo Hands aja di Jepang, di mana itu tempat yang benar. remeh temeh juga, barang-barang murah, tapi di sana tetap baik gitu loh. Di sini kenapa yang tempat yang murah-murah nggak bisa baik juga kayak gitu? Benar. Apa emang nggak ada pelatihannya? Kayaknya nggak ada pelatihan lah, mau expect apa sih pelatihannya? Atau ya paling nggak ada Budget dari mana? SOP-nya kayak gimana gitu. Kalau kayak di Jepang itu kan kayak ada sapaan ya kan, Oh, orang gini, masuk, Jen. orang keluar. Mungkin cara nyari karyawannya nggak seperti yang kamu pikir gitu ya. Kayak masukin Facebook, ada yang mau jaga toko nggak dari jam segini sampai jam segini, gajinya segini gitu, lulusan segini. Saya Pak, ya besok datang gitu. Terus nggak dicek apa-apa, udah kamu jaga dari sekarang, ya udah kayak gitu. Kemungkinan tuh nyari kerjanya kayak gitu. Dan ya udah deh, kita mau berharap apa? Orang-orang di sini kan kita tahu sendiri, nggak ada orang usaha serius sih. Padahal kan katanya Indonesia itu negara paling ramah di dunia, masyarakatnya itu paling bahagia, bla 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 bla. Tapi gitu. kayak gitu emang kayak manusia kita tuh terlalu banyak, dan kamu yang bukan pengusaha sih, aku selalu bilang kalau kamu mau jadi pengusaha tuh aslinya lebih gampang di sini karena orang-orang di sini jarang ada yang serius. Melayani nggak serius, bisnis tuh nggak serius kayak gitu. Misalnya kalau kamu tuh buka toko tuh chatnya balasnya lama, misalnya kayak gitu. Kalau kamu nyiapin aja waktu untuk siap ngelayanin dengan pelayanan terbaik kayak gitu, Dengan sepenuh sepenuh hati gitu ya, mungkin Pasti ya, bisa. pasti bisa. Walaupun ada waktunya tapi pasti bisa. Bukan walaupun ada waktunya, maksudnya emang butuh waktu yang lama, tapi bisa. Nggak bisa. Oke, kayaknya kita udah makin melebar kemana-mana. Ya buat intinya semua salam, driver Gojek yang salam buat para driver, tolong lebih diperhatikan lagi untuk attitude-nya. Ya walaupun uang berapapun itu namanya rezeki, ya harus disyukuri nggak sih? Dan kalau emang nggak bersyukur, ya marahnya sama yang ngasih rezeki, jangan sama si orang yang manggil kalian gitu. Kalau kalian nggak setuju, ya tinggal di cancel, selesai, end of story. Nggak usah melampiaskan kemarahan kalian ke orang yang salah gitu. Dan buat para customer, ya harus dipahami juga, driver itu juga manusia, bukan cuman foto di aplikasi doang. Jadi emang harus lebih memanusiakan juga. Jangan yang kayak ada salah dikit atau apa tuh marah-marahnya nggak karu-karuan. Kalau kayak gitu kalian digerebek, ya kita nggak bisa nyalain juga yang gerebek. emang yang gerebek salah, tapi ya berusaha jangan cari masalah lah gitu Iya, orang. oke. I think that's all for today. Nah, Goodbye. Bye-bye.